Terima kasih, Brother Calvin, untuk perkenalan yang begitu bombastis. Ya, terima kasih. Ini kali kedua saya mendapat kehormatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara di Malaysia dalam kongsi, ya, membagikan apa yang ada dalam kehidupan keseharian saya selama menjadi Sekretaris Jenderal di Setiausaha ISRA, Integrated Society Rescue Action. Nah, minggu lalu saya bicara tentang kepemimpinan yang mempunyai hati hamba, ya, kepemimpinan yang berhati hamba, servant leadership. Kali ini saya masih tetap bicara tentang hati, karena menurut saya hati adalah sesuatu yang sangat penting yang harus di-upgrade, ya, harus dididik dibina oleh setiap pemimpin. Ya. Ada pepatah yang begini, yang berbunyi begini. Kepemimpinan yang berhati hamba minggu lalu. Sekarang kita akan bicara tentang pemimpin yang punya hati misi, ya, atau dalam tajuk kita malam ini saya beri judul menjadi pemimpin yang misioner, ya, pemimpin yang punya hati misi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kata-kata yang bijaksana gitu dalam bahasa Inggris yang kita bisa, yang saya sering ingat-ingat gitu, ya. Kata-kata atau pepatah atau slogan itu berbunyi seperti ini. The heart of the problem is always the problem of the heart. Atau bisa dibalik juga. The problem of the heart, the heart of the problem is the problem of the heart. Jadi masalah utama dalam setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi sehari-hari itu bukan dari masalah itu sendiri, tapi dari bagaimana hati kita merespon apa yang kita alami. Jadi the heart of the problem is always the problem of the heart. Seringkali masalah yang terjadi, persoalan yang terjadi, bukan karena masalah itu, tetapi kita yang salah memberi respon, hati kita yang salah memberi respon terhadap persoalan itu. Makanya saya berturut-turut selama 2 pekan ini, saya bicara tentang hati. Yang pertama tentang hati yang suka melayani, kepemimpinan yang berhati hamba. Lalu malam ini kita akan belajar tentang pemimpin yang punya hati misi. Saya bisa dibantu next untuk oke. Mengapa perlu misi? Ya, apa duduk masalahnya? Langsung aja. Mengapa kita perlu memperhatikan misi? Ya, next. Saya dibantu next. Nah, ini. Untuk bicara tentang misi kita harus kembali ke awal mula, ya. Awal mula atau bagaimana manusia awal mula diciptakan. Itu tujuan manusia diciptakan itu seperti kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26 ayat 28. Ayat 26 sampai 28. Ya, itu kalau kita tidak perlu membaca ayatnya, tapi kalau kita simpulkan, ya, tujuan manusia diciptakan itu ada 3. Yang pertama, untuk mencerminkan, ya, kalau kita baca di slide ini, the glory, kemuliaan, ya, the beauty, keindahan, ya, the attribute, sifat-sifat Tuhan. Jadi kita ini manusia diciptakan sejak awal untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, memantulkan kemuliaan Tuhan, memantulkan keindahan Tuhan, memantulkan sifat-sifat Tuhan, memancarkan kasih Tuhan, kesucian Tuhan, kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu karena kita diciptakan sebagai image of God atau according to His image, segambar dan serupa dengan Tuhan. Gitu, ya. Itu kita diciptakan. Lalu yang kedua, tujuan manusia diciptakan itu untuk tujuan pengembangan atau developmental atau pembinaan. Manusia diciptakan agar mempunyai kekuasaan, agar berkuasa atas ciptaan. Jadi manusia menjadi wakil Tuhan di bumi ini untuk berkuasa
mengatur segala sesuatu di alam semesta ini, ya. Tentu saja dengan menggunakan kalau sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, ya. Kemudian tujuan yang lain dari manusia diciptakan, yang ketiga adalah tujuan kemasyarakatan, yaitu multiply, untuk berkembang biak, ya, berkembang biak dan memenuhi bumi, untuk memenuhi bumi dengan manusia-manusia yang seperti di poin A dan B, manusia-manusia yang penuh kemampuan, potensi untuk mencerminkan kemuliaan, keindahan, sifat-sifat kasih, kesucian, kebenaran, kebaikan. Itu. Jadi mimpi Tuhan sejak awal waktu Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia berkembang biak dengan sifat-sifat yang seperti poin A dan poin B. Bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang manusia-manusia yang di poin A dan poin B. Bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena satu saja kerinduan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri, yaitu menyembah dirinya sendiri. Itu hanya dapat diciptakan, dilakukan oleh manusia. Sekali lagi, fungsi manusia yang paling utama adalah mengenal Tuhan dan menyembah, memuliakan Dia. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Bisa sih, tapi itu akan mengurangi tadi itu sifat-sifat yang lain, kemuliaan, kebaikan, kebenaran gitu. Sehingga fungsi manusia yang paling penting yang tidak bisa dilakukan, tidak dapat dilakukan oleh makhluk yang lain adalah menyembah Tuhan dalam kehendak bebas itu. Dan itu yang memuliakan Tuhan, ya. Oke, next. Saya langsung cepat supaya kita bisa banyak waktu untuk Q&A, ya, untuk tanya jawab. Lalu di Kejadian 3 ayat 15, ya, ada kejatuhan, ya, ada kejatuhan manusia dalam dosa. Sehingga akibatnya manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayat 23, kehilangan otoritas atas seluruh ciptaan. Tidak seperti awalnya manusia diberi otoritas untuk mengatur alam semesta ini, mengelola, tapi dia kehilangan otoritas itu setelah dia jatuh dalam dosa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5:12. Jadi akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia pertama kehilangan kemuliaan Tuhan. Dia kehilangan kemampuan untuk merefleksikan tadi itu. Memantulkan kemuliaan, keindahan, kebenaran. Dia kehilangan potensi itu semua. Lalu kemudian dia kehilangan otoritas juga di poin B tadi. Yang ketiga, ini dia berkembang biak, memenuhi bumi, tapi dengan tanpa potensi yang A dan B tadi itu. Dia sudah kehilangan kemuliaan, dia kehilangan otoritas, tapi tetap berkembang biak. Ini bahayanya itu. Sehingga bumi lebih banyak kemudian dipenuhi oleh manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan, manusia-manusia yang tidak menyembah Tuhan. Nah, di situ kemudian pentingnya misi. Ya, kita tahu bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Apa artinya Eden? Eden artinya spot of God presence. Jadi ketika manusia jatuh jatuh ke dalam dosa, dia keluar dari Taman Eden, artinya dia keluar dari God's presence, ya, dari kehadiran Tuhan. Dia kehilangan hadirat Tuhan itu. Bukan ya, yang saya tekankan di sini lebih kepada kesadaran akan kehadiran Tuhan itu. Dia kehilangan kesadaran itu juga. Next. Nah, untuk mengembalikan kondisi yang sudah rusak itu, maka Allah mengambil inisiatif. Ya, ada misi kerajaan Allah. Ya, setiap kerajaan, setiap organisasi pasti punya misi. Ya. Tapi kita kalau malam hari ini bicara tentang misi kerajaan Allah, maka saya cuma bisa mengambil 2 ayat ya di Alkitab ya sebagai model atau pattern
dari bagaimana menjalankan misi kerajaan Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang lain, tapi saya ingin fokus kepada dua ini saja untuk malam ini. Yang pertama dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 1 dan 14. Saya baca, Bapak Ibu Saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ingin tekankan, saya ingin garis bawahi, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang mana ini? Firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Yang pada awal mulanya di Kejadian 1 kita tahu bahwa Allah sebelum menciptakan alam semesta ini ada roh yang melayang-layang, lalu kemudian ada firman yang keluar, jadilah, ya, jadilah ini, jadilah terang, jadilah apa, jadilah. Itu firman. Jadi sejak awal firman ini bersama-sama dengan Allah dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Tetapi yang saya ingin tekankan ini adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sasaran misi kerajaan Allah adalah manusia. Sejak Allah turun menjadi manusia. Ya. Kemudian seperti minggu lalu, saya masih tetap pakai ayat minggu lalu, ayat favorit saya. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lagi-lagi kita menemukan kata manusia, ya. Jadi Allah yang Yesus yang semula adalah bersama-sama dengan Allah di surga, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang dipertahankan. Dia turun menjadi hamba, mengosongkan dirinya, dan menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi, sasaran misi kerajaan Allah tidak bisa dilepaskan dari keprihatinan Tuhan kepada fokus Tuhan terhadap manusia. Next. Jadi jelas ya, sasaran misi kerajaan Allah bukan uang. Ya. Next. Sasaran misi kerajaan Allah bukan gedung, bukan bangunan. Sasaran misi kerajaan Allah bukan kekuasaan. Ya. Apalagi ini, sasaran misi kerajaan Allah bukan popularitas, bukan ketenaran. Ya. Sasaran misi kerajaan Allah ini, Bapak Ibu Saudara, manusia. Jadi kalau Anda ingin terlibat dalam misi kerajaan Allah, lalu pikiran dan cita-cita Anda hanya seperti ini misalnya. Saya ingin menjadi pengkhotbah terkenal, ya, sering diundang kemana-mana, bicara dalam crusade, dalam apa kalau bahasa Indonesia itu ada KKR, saya nggak tahu bahasa Malaysia, kebangunan kebaktian rohani, ribuan orang saya sering diundang, lalu saya menjadi kaya karena banyak persembahan. Karena saya aktif dalam pelayanan jadi pengkhotbah, saya mendapatkan uang dari situ. Kalau Anda berpikir seperti itu, maka percayalah bahwa Anda sudah melenceng melenceng dari sasaran misi kerajaan Allah. Karena Anda berpikir tentang uang, bukan tentang manusia. Kalau Anda yang terlibat dalam misi kerajaan Allah, lalu Anda berpikir seperti ini. Saya akan membangun sebuah membina ya bahasa Malaysia saya masih ingat. Membina gedung yang besar, bangunan yang besar. Lalu setelah itu saya akan bikin fasilitas di dalamnya bagus, ya. Musiknya bagus, lalu kursinya mewah, banyak dekorasi-dekorasi. Lalu saya akan mengundang banyak orang, saya masukkan orang ke dalam gedung itu. Setelah orang banyak datang, lalu gedung ini dipenuhi oleh orang, saya akan membangun lagi, saya tidak puas dengan satu gedung, saya akan bikin lagi gedung yang lebih mewah di tempat lain. Saya beri fasilitas yang terbaik di gedung itu, sound systemnya, fasilitasnya, AC-nya, karpet,
permadani bagus, hiasan-hiasan bagus, orang datang memenuhi gedung itu. Dan kemudian Anda bangga dengan banyaknya orang yang bisa masuk ke dalam gedung itu. Lalu Anda bikin lagi di tempat lain. Aduh, itu begitu terus. Dan Anda cukup bangga dengan itu, yakinlah. Saya harus ingatkan bahwa Anda telah melenceng dari sasaran misi kerajaan Allah. Karena sasaran misi kerajaan Allah bukan gedung, bukan uang, tetapi manusia. Kalau Anda ingin terlibat dalam pekerjaan misi dan mengerjakan pekerjaan misi kerajaan Allah, tetapi Anda punya pikiran seperti ini, saya akan memperlengkapi dengan diri saya dengan kemampuan-kemampuan menarik atau apa ya, membuat orang kagum dengan saya, bukan kagum kepada Tuhan, tapi membuat orang kagum dengan saya dengan berbagai trik, ya, entah itu trik dalam bicara, entah itu trik dalam membuat apa karunia-karunia mukjizat. Nah, Anda kemudian menjadi terkenal, gitu ya. Anda kemudian diundang kemana-mana, populer, wah, menjadi di media Anda begitu terkenal, dipuja-puja orang, tetapi Anda mengarahkan kegaguman orang kepada Anda sendiri, tidak kepada Tuhan, yakinlah bahwa Anda sedang melenceng dari sasaran misi kerajaan Allah. Next. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu ya dari tadi, yang sudah saya paparkan tadi, sasaran misi kerajaan Allah adalah manusia. Kita tadi sudah membaca di Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Filipi pasal 2 ayat 5-7. Concern atau kepedulian Tuhan adalah manusia. Ya. Yesus tidak pernah membangun gedung gereja selama dia di bumi ini. Ya. Yesus tidak pernah sibuk dengan wartawan lalu melayani reporter, lalu dia muncul di TV atau dia muncul di tempat-tempat yang ramai orang gitu. Hanya untuk supaya dia populer. Yesus tidak pernah selama di bumi dia sibuk dengan bisnis yang kemudian membuat dia kaya secara materi. Tidak. Yang dilakukan Yesus adalah, ya kita lihat ya, kita melihat role model, ya, bagaimana cara bermisi, cara menjangkau manusia dari pelajaran yang telah diberikan Yesus, ya. Kali ini kita akan membaca di Yohanes 4 ayat 1-42. Tapi karena keterbatasan waktunya terbatas, masa terbatas, kita akan membaca yang penting-penting saja, poin-poin yang penting saja. Yang pertama, next. Kalau Anda membaca di Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 9, ya, saya baca di sini. Saya baca di sini ayat 7 dan 9. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, itu di ayat 7 dan 9 dari Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 7 dan 9. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau Anda ingin menjalankan misi kerajaan Allah, kalau Anda ingin menjangkau manusia untuk Tuhan, Anda harus ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang gemar memiliki inisiatif untuk membangun hubungan. Sekali lagi, kalau Anda ingin ditemukan sebagai orang-orang yang berhasil dalam misi, ya, menjangkau manusia, maka Anda harus mencontoh Yesus, ya. Yesus selalu mempunyai inisiatif untuk mendatangi orang. Yesus selalu mempunyai inisiatif untuk membuka diskusi. Ya. Waktu dengan perempuan ini, ya, Yesus yang memulai pembicaraan. Dia memulai di ayat 7, berilah aku minum. Dia memulai pembicaraan itu dengan kata-kata itu, berilah aku minum. Apakah Yesus tidak tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan Samaria? Tahu. Apakah Yesus tidak tahu bahwa waktu itu ya laki-laki dilarang bicara dengan perempuan yang bukan muhrim, yang bukan
yang bukan saudaranya, bukan istrinya. Gitu. Yesus tahu ada aturan itu. Apakah Yesus tidak merasa, bagaimana pandangan orang kalau kemudian ada orang melihat dia bicara pertama dengan seorang perempuan asing, yang kedua dia bicara dengan perempuan Samaria. Jangankan perempuan, orang Yahudi pada masa itu bicara kepada lelaki, sesama jantina, tetapi satu Yahudi, satu Samaria, mereka menjauh. Atau orang Yahudi cenderung untuk tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena apa? Karena orang Yahudi merasa bahwa orang Samaria itu, dalam tanda kutip, quote-unquote, kafir. Ya, mereka adalah, kalau kita lihat di sejarah dulu-dulu, ratusan tahun sebelumnya, yaitu waktu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel, oleh bangsa Asyur, kemudian ada beberapa yang cacat yang ditinggal, tidak dibawa, ya. Yang bagus-bagus, yang pinter, yang tangkas, ya, yang kuat, ya, itu dibawa ke Babel. Ya, ada cerita kita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu adalah salah satu orang-orang yang terbaik yang dibawa. Tapi orang-orang cacat, orang-orang yang lemah itu ditinggal, tidak dibawa ke Babel, dan akhirnya mereka kawin campur dengan orang Babel, orang Asyur. Lalu dari hasil perkawinan campur ini muncullah bangsa Samaria. Sehingga menurut orang Yahudi, ya, ini level bawah, gitu. Levelnya di bawah. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba next dulu, saya akan coba jelaskan. Nah, ini adalah foto di mana saya waktu itu terlibat dalam sekolah di Indonesian New Trust Mission. Itu beberapa kali yang saya lakukan adalah kami harus ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang gemar membangun hubungan, ya, yang suka berinisiatif membangun hubungan. Ya, kalau Anda orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain, Anda inginnya tetap di kantor, Anda ingin menikmati AC, ya, membaca buku, malas bertemu orang, wah, ya jangan bermimpi untuk bisa menjalankan pelayanan misi ini. Ya, sebagai pemimpin yang misioner, Anda harus betul-betul melatih diri Anda, memaksa diri Anda, mengupgrade segala potensi Anda untuk ditemukan sebagai pribadi yang tangguh, yang bagus dalam membangun hubungan. Ya, seperti Yesus tadi, ya, yang dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang dipertahankan, tapi turun, ya, sebagai hamba menjadi sama dengan manusia. Nah, next. Ini Bapak Ibu. Seringkali kita menghadapi masalah, persoalan ketika kita membangun hubungan. Yang pertama, ketika kita membangun hubungan itu masalah jarak, ya. Masalah jarak. Ya agak sulit kalau kita mau membangun hubungan dengan seseorang yang jaraknya jauh, gitu ya. Mestinya seperti misalnya saya di Surabaya ingin membangun hubungan dengan teman-teman di Sarawak misalnya atau di Sabah. Ya agak susah, walaupun sudah ada, kita bisa berkomunikasi lewat internet, lewat telepon, lewat Zoom, media virtual meeting seperti ini. Tapi kan itu agak sulit kalau kita jaraknya jauh, kalau kita tidak bertemu langsung. Makanya ayat 7 dan 9 itu, Yesus waktu itu tidak ada internet, ya, belum ada TV, belum ada handphone. Yesus adalah seseorang yang suka sekali berjalan, ya, untuk mengatasi jarak itu, ya. Yesus selalu berjalan dari desa ke desa. Dia berjalan dari desa ke desa, mengabarkan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, lalu memberitakan kebebasan dalam kerajaan Tuhan. Dia adalah pemimpin yang suka berjalan dan suka menemukan orang. Ya. Kita tahu seluruh muridnya itu
bukan datang pada Yesus karena ada flyer, karena ada Yesus menyebarkan iklan, misalnya iklan di surat kabar. Tidak. Semua murid 12 itu dia datangi satu persatu. Ya, Yesus adalah seseorang yang tidak betah kalau hanya duduk gitu. Ada saatnya memang dia duduk dalam intimasi dengan Bapaknya, dalam keintiman dengan Bapaknya. Tapi ada banyak waktu dia meluangkan waktu untuk datang ke desa, dari desa ke desa, berjalan kaki dan berbuat baik dan menyentuh kehidupan orang. Yang kedua, persoalan dalam membangun hubungan itu level. Ya, seperti tadi itu. Yesus tidak pusing dengan orang anggapan budaya waktu itu bahwa orang Samaria itu levelnya lebih rendah daripada orang Yahudi. Yesus tidak pening dengan itu. Yesus tidak confused, tidak malu untuk menyapa orang Samaria itu, perempuan Samaria itu. Walaupun dia tahu perempuan ini bukan perempuan yang baik-baik. Tapi dia tetap memutuskan untuk menyapa, mendatangi, dan menyapa perempuan ini. Ya. Jadi, seringkali kita, Anda dan saya, untuk membangun hubungan, itu masih pilih-pilih gitu. Oh, ini si Albert ini anak orang kaya. Albert ini anak orang kaya. Oh, kalau saya berteman dengan dia, pasti lebih asik gitu. Pasti saya mendapat banyak kemudahan. Mungkin pas waktu makan dia bayar. Mungkin saya bisa pinjam mobilnya atau kalau di bahasa Malaysia bukan mobil ya, saya lupa. Bisa mobil otonya gitu ya. Kereta pribadi, lalu bisa pinjam apapun yang barang-barang mewah yang lain kita bisa pinjam pada Albert. Tetapi saya malas membangun hubungan dengan Rudy misalnya, karena dia ini orang miskin, dia nggak punya pekerjaan, jadi secara ekonomi levelnya lebih rendah daripada Albert. Ini pasti kalau saya membangun hubungan dengan Rudy yang miskin ini, pasti banyak masalah. Pasti dia ingin hutang saya, pasti nanti dia apa-apa datang ke saya, minta ini, minta itu, pinjam ini, pinjam itu. Saya tidak mau repot dengan orang-orang seperti ini. Saya lebih suka bergaul dengan orang-orang yang level atas daripada orang-orang yang level bawah. Kita harus akui, kebanyakan kita lebih mudah, lebih suka memilih bergaul dengan orang di level atas daripada level bawah. Padahal Bapak, Ibu, Saudara, coba perhatikan di Injil. Setahu saya, kalau kita belajar bersama, Yesus adalah pribadi yang paling peduli dari kebanyakan orang yang di level bawah. Saya ulangi, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Raja segala raja, dia adalah pencipta. Dan di masa hidupnya di bumi, pelayanannya di bumi, dia menunjukkan dia adalah pribadi yang paling concern dengan orang-orang di level bawah. Dia bergaul dengan nelayan, dia bergaul dengan pelacur, dia bergaul dengan koruptor, dia bergaul dengan orang-orang berdosa yang dijauhi oleh masyarakat, orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Yesus justru paling concern dengan orang-orang dari level bawah yang ditolak oleh masyarakat. Lalu siapa kita? Who are we? Lalu siapa kita berani melevel orang, bermain level dalam membangun hubungan? Ini yang seringkali membuat pekerjaan misi kerajaan Allah mendapatkan hambatan besar karena kita sering melevel orang dalam memilih-milih, ya, picky, memilih-milih dalam membangun hubungan. Itu sebabnya kita sering gagal dalam menjalankan misi kalau kita masih punya pikiran, bergaul dengan si Abed menguntungkan saya akan bergaul dengan dia. Ya, bergaul dengan si Rudy, sorry ya kalau ada dari bapak-bapak ibu yang sudah bernama Albert dan Rudy, ya ini hanya saya mengandaikan, memberi contoh. Kalau bergaul dengan si Rudy, ini merugikan saya tidak mau bergaul dengan si Rudy dari level bawah. Saya lebih suka orang-orang dengan ekonomi level atas. Bapak Ibu,
Ini menjadi hambatan dalam membangun hubungan, membina hubungan kalau kita masih suka melevel orang. Sedangkan Yesus yang adalah pencipta tidak pernah melevel orang. Rasis. Nah, seringkali kita membina hubungan hanya dengan orang-orang yang rasnya sama dengan kita. Oh, ini aku suka dengan si Albert. Sorry, saya pakai Albert karena sama satu suku dengan saya. Budayanya sama. Jadi saya lebih mudah membina hubungan dengan Albert. Oh, ini si Rudy dari suku yang berbeda, budayanya beda. Sering terjadi salah paham dalam memahami miskomunikasi ya dengan si Rudy. Makanya saya putuskan untuk tidak membina hubungan dengan Rudy. Rasis. Bapak Ibu, saya ceritakan saja. Saya pernah datang ke Papua dan waktu di airport gitu. Ini waktu itu saya kunjungan kedua ke Papua, masih ingat beberapa tahun yang 8 tahun lalu. Dan saya bersama seorang teman gitu ya. Teman saya Chinese dan dia memang sudah sering ke Papua karena dia punya bisnis usaha di sana. Seorang entrepreneur ya di Papua. Lalu dia mengundang saya datang. Kebetulan kami sama-sama dari Surabaya, kami ke Papua. Saya tidak tahu kenapa waktu saya masuk ke bandara, itu penjaga bandara itu waktu melihat tiket saya, dia sama sekali tidak mau melihat saya. Tapi ketika saya perhatikan, ketika teman saya di belakang saya memberi tiketnya, tiket pesawat itu, dia memandang dengan penuh hormat lalu membungkuk dan senyum. Tapi waktu dengan saya, mungkin karena ya beda sekali wajah saya dengan wajah teman saya itu, ya saya mendapat perlakuan berbeda hanya karena saya suku yang berbeda. Bapak Ibu, saya suku Jawa, tapi saya tidak mau sakit hati karena itu. Saya positif thinking saja bahwa mungkin dia pernah mendapat pengalaman yang buruk dengan suku Jawa seperti saya. Tapi hambatan pengalaman terhadap membina hubungan ini karena beda suku seringkali membuat kita secara tidak sengaja malas untuk membangun hubungan dengan orang yang membina hubungan dengan orang yang berbeda ras. Ya, ini dapat kita rasakan ya, sangat. Mesti di gereja saja saya melihat, oh orang yang rasnya sama berkelompok di satu sudut. Oh yang rasnya ini si beda ras ini ras A, ras B. Semua lebih suka memilih bergaul dalam sukunya masing-masing. Nah ini tidak sehat. Ya. Dalam membina hubungan seharusnya kita mengesampingkan, karena kita semua mengesampingkan soal ras ini, karena kita semua adalah di dalam Tuhan. Nah, kita adalah punya posisi yang sama di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Next. Nah, prinsip yang kedua, prinsip yang pertama tadi itu untuk menjalankan misi kerajaan Allah, Anda harus ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang suka berinisiatif membangun hubungan. Yang kedua, beritanya harus natural, ya. Beritanya harus natural. Ayat 10, Yesus memulai pembicaraannya dengan kata-kata, berilah aku minum. Ya, kita tahu tadi ya, berilah aku minum. Yesus memulai diskusi bukan dengan hal-hal yang sifatnya wow, spiritual supaya orang kagum gitu ya. Dia simple saja membuka pembicaraan dengan sederhana, dengan kata-kata yang dipahami oleh perempuan itu. Dia membuka dengan kata-kata ini, beri aku minum. Simple, dipahami. Dia tidak membuka diskusi atau pembicaraan itu dengan kata-kata yang tinggi, yang teologi tinggi misalnya. Hei perempuan, tahukah engkau bahwa di sekitar ini ada malaikat-malaikat yang tidak kelihatan? Dan tahukah engkau ribuan mereka jumlahnya? Tidak. Yesus membuka pembicaraan dengan hal-hal yang sangat natural, yang sederhana, yang bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga. Ya, menjadi pribadi yang relevan. Ya, saya skip saja supaya mengingat waktu. Menjadi pribadi yang relevan. Ayat 16, 18, 20 itu rujukannya. Rujukannya 16, 18, 20. Ya, Yesus menjelaskan
tentang perempuan ini, ya, sebab tepat kata bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi Yesus mengatakan sesuatu yang relevan, yang cocok, yang sesuai dengan kondisi perempuan itu. Dan perempuan ini kaget, loh kok dia bisa tahu gitu ya. Yesus mengatakan sesuatu yang relevan dengan kondisi perempuan ini. Seringkali kita dalam berbisi menjangkau orang, kita tidak sabar untuk mempelajari situasi orang ini. Kita langsung saja ngomong hal-hal yang sifatnya tinggi gitu ya. Wah, saya melakukan pengalaman saya di sini begini. Saya sudah oh, saya. Tidak. Yesus bicara lebih banyak tentang kamu. Jadi Yesus bicara tentang keadaan perempuan ini yang cocok dengan kondisi. Di situ perempuan ini menjadi lebih terbuka, ya, karena Yesus mengatakan sesuatu yang relevan dengan keadaannya. Next, prinsip keempat. Ya, sebelum ini. Nah, Bapak Ibu, dalam menjalankan misi kerajaan Allah, kabarkanlah kebenaran yang memerdekakan. Ya, Yohanes 8 ayat 32. Engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kabarkan kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran itu dalam bahasa aslinya, dalam Yunani, Greek ya, bahasa Greek itu aletheia. Aletheia artinya menyampaikan sesuatu kebenaran berdasarkan fakta dan realita. Seringkali kita dalam bermisi memberi permen, memberi candy, memberi hal yang manisan, gula-gula gitu. Misalnya begini, kalau kamu ikut Yesus sekarang, kamu tidak akan pernah sakit. Kalau kamu ikut Yesus sekarang, kamu usahamu akan maju terus, kamu akan menjadi semakin kaya, kamu akan menjadi semakin terkenal. Betul itu? Betul itu. Orang kita pancing untuk ikut Yesus dengan mengiming-imingi hal-hal yang seperti kita memberi gula-gula. Betulkah kalau kita ikut Yesus kita tidak pernah sakit lagi? Betulkah kalau kita ikut Yesus kita tidak pernah ada persoalan keuangan lagi? Semua akan baik-baik, semua tubuh kita akan sehat, keuangan kita akan sehat, semua akan beres, semua lancar. No, itu bukan aletheia. Itu gula-gula. Karena kebenaran di sini adalah kebenaran berdasarkan fakta dan realita. Yesus bilang, pikul salib. Kamu ikut aku, pikul salib. Ya, mana ada? Yesus bilang, pernah nggak Yesus bilang gitu? Kamu ikut aku, kamu akan terus kaya, kamu akan sehat-sehat, kamu akan lancar, semuanya baik semua. Tidak ada Bapak Ibu. Yesus bilang, maka kebenaran yang aletheia tadi itu adalah kabarkan secara seimbang. Memang ada berkat-berkat ikut Tuhan, tapi juga ada pikul salib. Gitu. Nah, yang terakhir, prinsip yang saya ingin bagikan adalah, kongsikan adalah, ada prinsip kelima. Coba next ya, next. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Bapak Ibu, saudara-saudara, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Artinya apa? Artinya pekerjaan misi ini tidak bisa dikerjakan hanya orang-orang dalam tanda kutip full timer atau sepenuh masa. Orang-orang yang bekerja di gereja sepenuh masa. Orang-orang yang dianggap dipanggil sebagai hamba Tuhan. Tidak. Kalau hanya hamba Tuhan, hanya orang-orang yang sepenuh masa mengerjakan misi ini, maka tuaian tidak akan bisa dipanen. Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Nah, Bapak Ibu, terakhir, seorang pemimpin yang berhati misi itu diukur bukan dari sekedar berapa banyak orang yang mengikut dia. Sekali lagi, pemimpin yang berhati misi bukan diukur hanya dari sekedar berapa banyak pengikutnya, tetapi diukur dari berapa banyak dia melahirkan pemimpin yang lain. Sekali lagi, pemimpin yang berhati misi bukan hanya diukur dari seberapa banyak orang yang mengikut dia, tetapi diukur dari seberapa banyak pemimpin yang lahir dari kepemimpinannya. Karena semakin banyak pemimpin, akan semakin banyak penuai, sehingga semakin banyak tuaian yang bisa dituai. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini dulu, kemudian kita bisa masuk ke Q&A. Makasih.